Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang di tahun ajaran baru 2021-2022. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengenali saya, atau mungkin juga ada yang belum sama sekali mengenali saya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fatimah, tempat tanggal lahir Subang 13 Juli 2001, alamat Kampung Patrol, RT 15 RW 04 Desa Cikawung, pendidikan SD Negeri Cikawung, SMP Negeri 1 Tanjung Siang, SMA Negeri 1 Sumedang, dan alhamdulillah saya masih menjadi mahasiswa STIMIK Sumedang semester 5 di jurusan Teknik Informatika. Jika di antara kalian ingin menghubungi saya, bisa melalui nomor WhatsApp, atau bisa melalui DM Instagram, atau bisa juga melalui email. Saya ucapkan selamat datang kepada kelas 11 IPS, dan semoga kalian bisa bergabung dengan saya dan menerima saya. Alhamdulillah, saya bisa dipercaya di MA Muhammadiyah Cikarang ini sebagai guru mata pelajaran fisika dan biologi lintas minat. Mungkin di kelas IPS saya akan mengajar biologi lintas minat. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke materi pertama, yaitu materi tentang sel. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel ini mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, dan melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sebenarnya, sel itu apa? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Menurut dua ilmuwan, yaitu Jacob dan Theodore, mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Materi yang pertama di materi sel ini yaitu tentang komponen kimiawi penyusun sel. Apa saja sih? Nah, seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Komponen penyusun sel itu disebut dengan protoplasma. Protoplasma mengandung zat organik dan zat anorganik. Di dalam zat organik, komponen penyusun selnya yaitu satu, lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi, mengatur peredaran lemak, sebagai struktur kimiawi membran sel. Yang kedua yaitu ada protein. Protein ini berfungsi untuk membentuk organel sel, selaput sel, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Tiga yaitu asam nukleat, berfungsi mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Yang keempat ada karbohidrat, yaitu berfungsi sebagai sumber energi. Sedangkan zat organik di dalamnya yaitu ada air, garam mineral, gas. Air yaitu sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis, garam mineral sebagai pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengatur enzim, menjaga keseimbangan asam dan basa. Sementara untuk di gas yaitu terdapat nitrogen, amonia, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya materi tentang struktur dan fungsi organel sel. Sel berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eukariotik, kedua prokariotik. Eukariotik merupakan sel yang memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan prokariotik ini sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Prokariotik terdapat pada hewan uniseluler atau besar satu seperti bakteri, paramecium, dan ganggang biru. Sel terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama membran sel, kedua sitoplasma, ketiga organel sel. Pertama membran sel atau selaput plasma.
Membran sel merupakan lapisan pembatas antar isi sel dan lingkungan luarnya. Fungsinya yaitu sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Yang kedua yaitu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terletak di dalam sel dan luar inti sel. Sitoplasma tersusun dari cairan dan padatan. Cairan biasa disebut dengan sitosol yang bersifat koloid karena adanya protein dan RNA. Sedangkan padatan yaitu terdapat organel-organel sel. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Selanjutnya yang ketiga ada organel sel. Bisa dilihat di gambar, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam organel sel yaitu pertama ada nukleus. Nukleus ini terdiri dari selaput inti atau karioteka, cairan inti atau nukleoplasma, dan anak inti atau nukleolus. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Yang kedua itu ada retikulum endoplasma atau RE, di mana RE ini merupakan sebuah sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. RE mempunyai dua tipe, yaitu halus atau tidak ditempeli ribosom yang berfungsi menyintesis lipid, fosfolipid, steroid, dan tipe kasar atau ditempeli ribosom yang berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis. Yang ketiga yaitu ada badan Golgi. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi ini disebut diktiosom, di mana berfungsi sebagai pembentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang keempat, berfungsi sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi dan mensekresikan keluar sel. Yang keempat di organel sel ini yaitu mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel eukariotik yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Yang kelima yaitu ada lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi yang berfungsi melakukan pencernaan intrasel, autolisasi atau penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Yang ketiga, autofagi atau penyingkiran struktur-struktur yang tidak dikendaki dalam sel. Keempat, eksositosis atau pembebasan enzim keluar sel. Selanjutnya, ada organel sel yang keenam, yaitu badan mikro yang terdiri dari peroksisom yang mengandung enzim katalase untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Yang kedua ada glioksisom yang hanya terdapat pada tumbuhan, di mana mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Organel sel yang ketujuh yaitu plastida, hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Organel sel yang kedelapan yaitu vakuola. Vakuola ini berfungsi sebagai penyimpan alkaloid dan pigmen antosianin. Yang kedua, tempat penimbunan sisa metabolisme, tempat penyimpanan zat makanan. Organel sel yang kesembilan ada ribosom, terdapat pada sitoplasma dan terikat oleh retikulum endoplasma atau RE yang berfungsi dalam sintesis protein. Kesepuluh ada sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol sepasang biasanya disebut dengan sentrosom. Yang ke-11 ada sitoskeleton atau rangka sel yang berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan memberi kekuatan mekanik sel. Nah, sekian materi yang dapat disampaikan. Kalian boleh mencari referensi-referensi lain tentang sel, dan untuk tugas hari ini yaitu catatlah materi ini di buku khusus biologi. Nanti cantumkan nama, kelas, mata pelajaran biologi, dan tanggalnya. Untuk tugasnya dikumpulkan sampai jam 12.00. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.